Video kali ini tergabung dalam playlist aplikasi catatan perjalanan atau aplikasi peduli diri yang merupakan pembahasan soal UKK 2021-2022 untuk jurusan Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL. Yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe itu gratis, silakan nikmati tutorial pembelajaran kali ini. Tetap semangat dan semangat belajar. Oke, lanjut ke bagian 2 atau part 2. Di bagian ini, kita akan membuat file koneksi dan mendesain dari sebuah database aplikasi. Nah, database aplikasi di sini saya menggunakan DBMS atau Database Management System menggunakan aplikasi Exam. Di soal memang sebenarnya tidak menggunakan DBMS ataupun database, tapi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dulu versi aplikasi yang menggunakan DBMS. Jadi menggunakan database di sini saya menggunakan DBMS-nya, aplikasinya adalah Exam. Sehingga nanti kita akan buat dulu tabel sebelum kita nanti ke membuat file koneksi ini. Ya, jadi kita akan mendesain dulu database-nya seperti ini, ya. Jadi ada dua tabel, tabel user dan tabel catatan. Kemudian nanti kita akan membuat file koneksi di NetBeans-nya menggunakan bahasa pemrograman Java untuk menghubungkan antara NetBeans dan database atau localhost-nya. Oke. Sebelumnya kita hidupkan dulu exam-nya. Ya, sudah hidup. Kemudian sudah dihidupkan exam-nya, kita pergi ke localhost browser, ya. Kemudian ke localhost. Nah, di sini kita buat database baru. Kita namai nama database-nya adalah APK Peduli Diri. Lalu kita buat dua tabel. Yang pertama kita buat dulu tabel untuk user. Ini berisi 3, yaitu nick, nama, dan foto. Nah, ini ya. Jadi untuk menggunakan atau ini nama, foto. Nah, untuk menyimpan data foto di sini, data foto kan berbentuknya image. Nah, untuk menyimpan image ada dua cara ketika kita mau menyimpan foto ke dalam sebuah database, yaitu kita menggunakan suatu tipe data yang bernama blob, ya. Nah, ini jadi si file fotonya atau file JPG atau PNG-nya langsung dimasukkan ke dalam database. Terus ada juga yang filenya disimpan di tempat lain, di tempat di mana gambar tersebut disimpan. Jadi kalau misalkan berbentuk tipe datanya blob ini, si gambarnya akan dimasukkan langsung dalam database dan nanti akan secara ketika aplikasi ini besar itu ya, secara garis besar, maka akan menambah berat si database-nya. Tapi ketika kita membuatnya atau menyimpannya hanya path-nya saja, kita cukup menggunakan tipe datanya di sini varchar seperti itu. Jadi yang disimpan adalah path-nya saja. Path itu yang dimana yang seperti ini. Nah, di sini kan gambar ini slide.jpg. Nah, slide.jpg ini posisinya ada di mana? Ada di sini. Ya, di tempat ini. Nah, ini yang seperti ini adalah path-nya. Jadi yang disimpan hanya path-nya saja atau tempat di mana atau directory di mana si gambar slide 1 JPG ini disimpan seperti itu. Jadi ada dua cara untuk menyimpan sebuah gambar di dalam database. Yang pertama adalah menggunakan BLOB ataupun menyimpan seutuhnya gambarnya di dalam database ataupun hanya menyimpan direktorinya saja atau path-nya seperti itu. Nah, di sini saya posisinya menggunakan yang kedua caranya, yaitu menyimpannya adalah path-nya saja. Nah, di sini saya tipe datanya di sini saya gunakan varchar semua, ya. 20, 50, 50. 20, ini 50 dan ini 50. Seperti itu. Dan untuk primary key-nya di sini saya pakai NIK, ya. Dan disimpan.
tabel user sudah dibentuk ya, nick, nama, dan foto. Ini pakainya varchar semua, dan primary key-nya NIK. Kemudian kita buat tabel berikutnya, yaitu catatan. Catatan di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kolom. Yang pertama kita masukkan ID catatan, tentu saja ya. Kemudian NIK sebagai foreign key. Kemudian kita bisa masukkan juga nama lengkap di sini. Atau nama ya, bisa gitu ya. Kemudian waktu. Dan suhu tubuh. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk ID catatannya di sini kita pakai integer. Kemudian kita jadikan auto increment ya. Jadi biar tidak usah dimasukkan lagi ya. Jadi otomatis sudah primary. Kemudian NIK-nya di sini kita samakan dengan NIK di tabel, ini pakainya 20. Kemudian namanya kita juga pakai varchar, samakan 50. Ini tanggalnya menggunakan date. Waktunya dengan time. Lokasinya di sini pakai varchar, dan suhu tubuh sebenarnya bisa menggunakan integer, cuman sini karena kita mau memasukkan, tadinya rencananya di sini saya mau memasukkan derajat Celciusnya, tapi karena rasanya tidak usah, jadi kita menggunakan integer saja. Jadi ya, angka dari derajatnya saja yang disimpan seperti itu. Kemudian ini lokasi, kita inisialisasinya 50 ya, sudah. Kemudian kita save. Nah, sudah ada 2 tabel user dan tabel catatan. Kita tinggal menghubungkannya, merelasikannya ya. Jadi di sini satu user bisa banyak catatan. Nah, ya tadi saya lupa, kita belum si NIK-nya di sini kita belum merubah menjadi indeks ya. Oke. Kita balik lagi di sini. Kita relasikan si tabel catatan dengan tabel usernya. Relationship. Kemudian ini ke sini, langsung aja oke. Ya. Kita coba refresh. Nah, sudah terhubung ya, terrelasikan antara tabel user dan tabel catatan. Ini bisa kita simpan supaya tidak berubah. APK peduli diri. Oke. Sudah. Nah, ini sudah selesai untuk bagian pembuatan desain database aplikasinya. Kita sekarang untuk membuat file koneksi ini ya. Kita masuk ke NetBeans, ke project yang tadi. Nah, fungsinya file koneksi ini adalah menghubungkan antara NetBeans dan exam-nya, ataupun aplikasi yang digunakan untuk coding GUI-nya, graphical user interface-nya, dan database DBMS yang dipakainya. Nah, sebelum kita coding koneksinya, kita masukkan dulu libraries-nya di sini ya. Ini Gcalendar sudah ada tadi ya. Penamaan Gcalendar, kita tambahkan dulu satu library untuk menghubungkannya. Nama library ininya adalah ini MySQL JDBC driver. Kita add library. Nah, ada di sini ya. Nah, baru di sini kita bisa coding file koneksinya. Klik kanan di bagian ini, new, dan pilih Java class. Kemudian beri nama koneksi. Nah, sebenarnya file koneksi ini
Jadi bisa dipakai berkali-kali gitu ya. Jadi kalau misalkan sebelumnya sudah coding koneksi ini bisa dipakai lagi di kemudian hari, hanya tinggal nanti diganti di bagian nama database-nya. Oke, ini saya coding lagi saja file koneksinya. Di sini bagian-bagian yang ini tidak usah digunakan, saya hapus ya. Sini yang pertama kita buat adalah 3 variabel. Di situ ya ada URL untuk nama database-nya, kemudian username dari DBMS-nya. Di sini pakainya saya exam, dan password dari DBMS-nya. Nah, jadi sini di bagian URL-nya kita masukkan dari URL localhost-nya. Ya, penulisannya jangan sampai salah karena ini akan berpengaruh kepada koneksi ataupun codingan-codingan selanjutnya, ataupun kalau misalkan salah tidak akan bisa menyimpan database. Nah, ini codingannya bisa digunakan berkali-kali. Yang membedakan hanya di bagian ini. Ini dimasukkan setelah localhost ini adalah database yang kita buat tadi, yaitu di sini ya. Ini namanya database-nya adalah APK Peduli Diri. Jadi masukkan saja di sini APK Peduli Diri, seperti itu ya. Nah, ini untuk username-nya disamakan saja karena secara default username exam itu adalah ROT dan passwordnya dikosongkan. Nah, kemudian kita buat lagi sebuah variabel. Nah, ini yang namanya connection. Saya harap, nah, private connection ini kita harus ini dulu, import dulu ya. Nah, ini jangan salah, yang diimportkan di bagian connection ini harusnya ini ya, import for Java SQL, bukan MySQL JDBC connection, bukan, tapi yang Java connection. Jangan salah, karena kalau misalkan ini salah, ke bawahnya pun akan salah dan akan berpengaruh nanti ke pembuatan aplikasi ini. Jadi jangan sampai salah. Importnya ini Java SQL connection ya. Kemudian kita buat sebuah metode untuk menghubungkan itu ya, menghubungkan antara Java dan MySQL-nya ataupun bahasa SQL di exam-nya. Nah, ini nama metodenya adalah connect ya. Seperti biasa kita gunakan yang namanya try. Try ini adalah salah satu code di Java yang berguna untuk memberikan sebuah exception ataupun pemberitahuan error ketika yang di dalam try ini salah, terdapat kesalahan ataupun terdapat error, seperti itu ya. Jadi kita gunakan try karena kita di sini akan berhubungan dengan berbagai macam tipe bahasa ya, ataupun kita harus mencoba codingan ini sebelum codingan itu benar-benar dilakukan. Jadi codingannya di sini kita gunakan try, terus kemudian sering-sering gunakan CTRL spasi, enter. Nah, nanti akan muncul pasangan dari try ini. Nah, try ini sering dipasangkan dengan catch. Nah, jadi maksudnya codingan try ini adalah, jadi setiap codingan yang ada di dalam try ini akan dicoba oleh Java, dan ketika ada error maka akan dikeluarkan di sini di dalam catch ini pemberitahuan errornya. Nah, makanya di sini kita cukup untuk mengeluarkan errornya saja pakai yang namanya JOP sini ya. Caranya seperti ini, JOP CTRL spasi, pilih paling atas titik SHWM ya, 0, dan ini bagian titik get message untuk menampilkan kalau misalkan di dalam try ini ada error, seperti itu. Dan ini variabel count di sini belum ada isinya, kita isi driver ya, titik get connection. Nah, kita pilih yang 3. Nah ya,
ketika pilih tadi driver manager, itu pasti ada di atasnya juga importnya. Yang di sini coba disamakan importnya, jangan sampai ada yang berbeda. Karena salah import juga pasti nanti codingannya akan salah. Seperti itu. Dan di sini get connection ini ada 3. Kita masukkan yang ini. Ini ke sini dan passwordnya. Seperti itu. Dan kita buat sebuah tanda. Di sini kita cukup menggunakan sistem titik println, atau kalau di NetBeans itu bisa langsung menggunakan SOUT, kemudian pencet tab ya. Dan ini koneksi berhasil, supaya bisa memberikan tanda kalau misalkan koneksinya berhasil, nanti muncul di output di bawah sininya kata-kata koneksi berhasil. Nah, terakhir di bagian ini ya, sebelum tutup kurung terakhir, kita tambahkan get connection untuk mengeluarkan koneksi yang sudah kita coba di sini. Get con. Nah, ya, jadi kalau di NetBeans tinggal get, chat error spasi, kemudian pilih yang paling atas. Fungsinya di sini adalah menggenerate atau mengeluarkan si koneksi yang berhasil atau enggaknya di sini. Nah, kita bisa coba si file koneksi ini berhasil apa enggak gitu ya, atau ada salah di mana. Kita bisa mencobanya di main class-nya di sini. Di main class di sini, di paling atas di sini, yang namanya sama dengan nama project kita, yang kalau masuk kita akan disambut oleh bacaan public static void main. Nah, di sini kita bisa mencoba dari file koneksi yang sudah kita buat. Nah, terus kita panggil ya connect yang tadi. Nah, kalau misalkan nanti di running, kita pencet yang ini, muncul bacaan koneksi berhasil, maka secara benar si NetBeans kita atau bahasa pemrograman Java kita sudah terhubung atau bisa terhubung nanti ke dalam localhost seperti itu ya, ataupun DBMS exam. Jadi kita coba dan ternyata koneksi berhasil. Kalau misalkan salah, misalkan di koneksinya ada kesalahan, misalkan ini nama database-nya salah gitu ya, ketika di run, maka akan muncul error unknown database APK peduli, ataupun tidak ditemukan database yang bernama APK peduli ini ya, tidak dikenali, seperti itu ya. Jadi ketika benar penamaan database dan tidak ada error apapun, maka akan terdapat bacaan koneksi berhasil, seperti itu ya. Itu di part 2 kali ini, karena di part 2 ini sedikit, jadi hanya membahas tentang desain database aplikasi dan juga membuat file koneksi ini ya. Sekian dari bagian 2 kali ini, kita lanjut ke part 3.